Alhamdulillah, alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail. La yazalu lisanuka ratban bidzikrillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa karrim wa azim wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Ittaqullaha haitsu qala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala alaihi salatu wassalam, man nasiya sholata alayya nasiya tariqal jannah. Wa qala aidan fi haditsin akhar, Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu tawil. Kaum muslimin sidang Jum'ah yang dirahmati Allah, kita sering mendengar bahkan melakukannya, yaitu sebuah kalimat yang ringan tetapi sulit kadang kita mengerjakannya, yaitu zikir. Az-zikru. Az-zikru dari bentuk nomina atau masdar dalam ilmu nahwu. Dia dari verba atau aslul kalimah, yaitu zakaro. Kalau ditasrifkan menjadi zakaro yadhkuru dzikron, yang berarti adalah mengingat, yang berarti adalah menyebut. Lalu kemudian ulama memaknai az-zikru dengan menggabungkan dua kalimat itu, saat mengingat kemudian menyebut, dan saat menyebut lalu kemudian mengingat. Menyebut kemudian mengingat, dan mengingat lalu menyebut. Ini gambaran zikir, ibadah yang ringan tetapi luar biasa efek dari zikir itu sendiri kepada pelakunya. Banyak perintah tentang zikir di dalam Al-Quran. Sebut saja di surah Al-Baqarah ayat 152 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wadhkuruni adzkurkum. Berzikirlah kepadaku, sebutlah namaku, maka aku akan berzikir untukmu dan aku akan menyebut namamu. Alangkah bangganya seorang hamba disebut oleh Sang Khalik. Alangkah bangganya kita dizikiri oleh Sang Khalik karena kita berzikir kepadanya. Lalu di surah Ali Imran ayat 191 Allah berfirman, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu mereka yang berzikir saat berdiri, saat duduk, dan saat berbaring. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, tidak semua ibadah bisa dilakukan dengan berdiri, bisa dilakukan dengan duduk, bisa dilakukan dengan berbaring. Tetapi zikir, kecuali darurat, tetapi zikir walaupun tidak darurat boleh dilakukan dengan cara berdiri, boleh dilakukan dengan cara duduk, dan boleh dilakukan dengan cara berbaring. Meskipun tidak ada mudhar, tidak ada
halangan untuk berdiri dan duduk. Kemudian di surah Ar-Ra'd ayat 28 Allah berfirman, ala bidzikrillah tatmainnul qulub, yaitu mereka orang-orang yang beriman yang hatinya tenang dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah bahwa berzikir kepada Allah itu akan menjadikan hati kita tenang. Hati tenang itu karena kita banyak menyebut Allah. Hati kita menjadi tentram karena kita berzikir dan mengucapkan nama-namanya. Kenapa? Karena saat kita mengingat lalu kemudian berzikir, dan saat kita berzikir kemudian kita ingat siapa yang kita sebut tadi. Kemudian di surah Al-Ahzab ayat 41 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, zikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Kaum muslimin, berapa banyak itu? Ulama berbeda pendapat, tetapi mayoritas ulama berpendapat bahwa saat kaum muslimin ingin berzikir dengan kalimat perintah dari Al-Ahzab ayat 41 ini, maka jangan kurang dari 300 kali, maka zikir kita akan disebut dengan zikir yang banyak. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, lalu pertanyaan muncul di benak kita saat mendengar zikir. Bolehkah kita berzikir saat kita belum khusyuk? Bolehkah kita berzikir padahal hati kita tidak bisa hadir di dalam zikir itu? Kita berzikir, lisan kita berzikir, tetapi hati kita kemana? Hati kita mengingat yang lain, bukan mengingat yang dizikiri. Bolehkah kita zikir dengan maqam seperti itu? Dijawab oleh seorang ulama bernama Ibnu Athaillah. Di dalam kitab Al-Hikam, beliau menulis dengan jelas dan gamblang bahwa zikir yang seperti apapun boleh dilakukan meskipun hati kita belum hadir, meskipun kita belum fana kepada yang kita zikiri, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. La tatruki dzikra li adami huduri qalbika ma'allah. Jangan pernah engkau tinggalkan zikir kepada Allah hanya karena alasan aku belum bisa khusyuk dalam berzikir. Aku belum bisa fana, belum bisa hudur di hadapan Allah, belum bisa mengihsankan diri kita. Apa sebenarnya ihsan? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan engkau melihat Allah, dan bila rasa itu belum muncul, yakinlah bahwa Allah melihat engkau. Kita belum bisa seperti itu, kata Ibnu Athaillah. Masih dalam keadaan boleh kita berzikir. Kenapa? Li'anna ghaflataka an wujudi dzikrihi asyaddu min ghaflatika fi wujudi dzikrihi. Karena sesungguhnya kita berzikir tapi lalai itu lebih baik dibandingkan dengan kita tidak berzikir. Artinya orang yang tidak berzikir karena takut tidak khusyuk itu lebih buruk keadaannya dibandingkan dengan orang yang berzikir meskipun hatinya belum khusyuk. Lalu dalam kitab itu disebutkan lagi, asa an yarfa'aka min dzikrin ma'awujudi ghaflatin ila dzikrin ma'awujudi yakzatin. Semoga Allah dengan terus engkau berzikir, Allah akan masukkan dalam suasana zikirmu dari zikir yang lalai. Dari mulai pertama duduk kita berzikir, terus ingat yang lain, kepada zikir yang yakdhoh. Yakdhoh itu adalah zikir yang sadar bahwa kita sedang berzikir. Wa min zikrin ma'awujudi yakdhotin ila zikrin ma'awujudi hudurin. Dari zikir yang hanya sadar kita berzikir kepada zikir yang hudur, merasa dekat, ingat dilihat Allah atau kita di hadapan Allah.
Dari mulai yang lalai kepada yang sadar, dari yang kemudian sadar kepada suasana zikir yang seakan kita hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa min dzikrin ma'wujudi hudurin ila dzikrin ma'a ghaibah ma siwal magdur atau amma siwal madkur. Yaitu dari zikir yang merasa hadir di hadapan Allah atau Allah melihat kita, perasaan kita, kepada zikir yang fana. Ghaibah itu diartikan sebagai fana. Kenapa kok fana? Karena dia tidak mengingat yang lain, amma siwal madkur. Dia tidak mengingat siapapun kecuali yang dizikiri, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makom yang paling tinggi. Kenapa? Karena dia sendiri tidak akan ingat dengan dirinya saat berzikir. Yang diingat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini disebut zikrun ghaibah, yaitu zikir fana. Dari mulai kita lalai, lalu kemudian sadar, lalu kemudian merasa hadir di hadapan Allah, dan paling puncaknya adalah zikir yang kita fana kepada yang kita zikiri. Wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz, dan hal demikian tidak sulit bagi Allah. Itu disebutkan di dalam Al-Qur'an. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ada seorang sahabat, dia pengen mengejar amalan-amalan sahabat yang lain. Tetapi begitu banyak amalan dalam Islam ini, lalu dia mengeluh kepada Rasulullah, "Ya Rasul, Islam begitu banyak amalan hingga aku tidak bisa melakukannya ya Rasul, sebagaimana dilakukan oleh sahabat yang lain ya Rasul. Tapi aku ingin mengejar ketertinggalanku. Ausini ya Rasul, beri nasihat kepadaku." Rasul menjawab dan kemudian memberikan nasihat kepada sahabat yang ingin makomnya sederajat dengan sahabat yang lain karena amalnya yang banyak. Apa jawab Rasul? La yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah. Senantiasa terus menerus engkau basahi lisanmu, engkau basahi bibirmu dengan berzikir kepada Allah. Maka engkau akan bisa mengejar amalan-amalan yang besar yang dilakukan oleh sahabat yang lain dengan terus engkau membasahi bibirmu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasul pun bersabda dalam khutbah saya yang singkat ini, Rasul mengatakan perbedaan orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tidak pernah berzikir kepada Allah sebagaimana orang yang hidup dan mati. Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbah. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah, berzikir kepada Tuhannya, dan orang yang tidak berzikir kepada Tuhannya. Mathalul hayyi wal mayyit, yaitu perumpamaannya seperti orang yang hidup terhadap orang yang mati. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.